إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kalau mendengar kata tasawuf, langsung umat Islam ini ya yang dari kelompok Wahabi langsung mengatakan sesat. Dan minimal mengatakan bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Kemudian yang dari kelompok Sunni masyarakat umum dengar kata tasawuf ini seakan-akan tasawuf itu adalah ilmu yang tidak kejangkau orang awam. Bahkan banyak orang yang ya pendidikan tinggi ketika diajak membahas masalah tasawuf ini ya mereka merasa bukan levelnya, artinya ya mereka hanya mau belajar fikih saja. Akan tetapi perlu diketahui ya Islam itu terdiri dari ada 3 pilar, yaitu pilar al-Islam. Disitulah kita harus belajar ilmu fikih secara khusus agar benar ibadah kita. Harus belajar baca Quran biar kita bisa baca Quran dengan baik dan lain sebagainya, ilmu dhahir. Sedangkan ketika kita berbicara keyakinan, ada ilmunya namanya akidah. Ya. Kalau kita berbicara apakah ada zaman Nabi tidak ada ilmu fikih. Tidak ada ilmu qiraatul Quran, tidak ada zaman Nabi. Juga tidak ada ilmu akidah. Jadi nama-nama ilmu ini termasuk literaturnya ya tersusun jauh setelah Nabi wafat. Ya, seperti madhab fikih yang pertama, ya ini di abad pertama Hijriah. Jadi Imam Abu Hanifah. Kemudian dan seterusnya, jadi abad pertama dan kedua Hijriah lahirlah ilmu-ilmu fikih. Ya, dan macam-macam yang dibutuhkan. Dan pada saat itu lahirlah ulama-ulama besar yang mencetuskan metode istimbat hukum yang akhirnya menjadi madhab-madhab yang terkenal saat ini ada madhab 4. Itulah kalau kita berbicara al-Islam. Kalau kita bicara al-iman, ya ada nama ilmunya ilmu akidah. Yang mana juga disusun oleh para tabi'in. Zaman sahabat belum ada ilmu akidah secara khusus. Intinya beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan fikih yang mana mereka melihat langsung pada Nabi yang mempraktekkan. Sehingga sahabat ya tidak ada sahabat yang baca kitab-kitab ya. Kitab apapun belum ada, yang ada pada di tangan sahabat Quran. Adapun hadis itu cukup dihafal, tidak boleh ditulis. Ya, ketika Sayyidina Umar melihat ada orang nulis hadis, marah besar. Kenapa? Takut bercampur dengan Quran. Sehingga ilmu hadis, ya kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi dan para sahabat langsung bid'ah, ya ilmu hadis juga bid'ah loh. Ulumul hadisnya. Ya. Pembahasan terus, akhirnya ada asbab nuzul, asbab wurud, macam-macam. Ulumul Quran, tidak ada zaman Nabi. Tajwid tidak ada zaman Nabi. Kalau hanya setiap tidak ada zaman Nabi langsung bid'ah, ya itu bid'ah semua. Apalagi tasawuf. Istilahnya juga nggak ada zaman Nabi. Ya. Terus apa objeknya tasawuf itu? Ketika kita berbicara ihsan, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Objek bahasannya adalah kinerja hati manusia yang beribadah. Makanya ibadah itu akhlak dhahir, gerakan-gerakan dhahir dan bacaan dhahir. Kemudian iman itu bagaimana pedomannya kita berkeyakinan yang dibenarkan oleh Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terkenal dengan imannya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Islam, iman. Bagaimana dengan ihsannya? Ya, ihsan itu berbicara kinerja hati. Contohnya ikhlas, sabar,
bagaimana hakikat ketakwaan, bagaimana level-levelnya manusia dalam beriman kepada Allah dan lain sebagainya, yang mana kinerja-kinerja hati tersebut secara globalnya dibahas dalam satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Kenapa kok perlu dibahas? Agar supaya dohirnya benar ibadah kita, gerakan dan bacaannya, i'tikadnya benar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ahwal batinnya kita minimal pertama harus ikhlas ibadah kepada Allah. Cuma dalam beribadah, dalam berusaha ikhlas ini Allah memberikan banyak ujian, makanya perlu kesabaran. Kesabaran juga dibahas dalam tasawuf. Kemudian orang yang sabar, orang yang ikhlas juga perlu keberanian. Kenapa? Ya ngomong yang benar itu perlu nyali. Karena banyak orang tidak berani ngomong benar. Itu. Maka tasawuflah yang membahas bagaimana apa itu makna saja'ah, keberanian. Apa makna kesabaran, apa makna ikhlas, ya, dan lain sebagainya. Itulah bahasan yang ada dalam ilmu tasawuf. Bagaimana dengan prakteknya? Ketika kita mempraktekkan ilmu fikih, ya, dalam prakteknya itu dikenal ada madhab-madhab, yang mana ada sedikit perbedaan dalam beberapa hal antar madhab, tapi mereka punya landasan hukum baik Quran maupun hadis yang tak terbantahkan. Artinya, ya, orang-orang penerima madhab ini adalah orang-orang yang ilmunya cukup untuk itu. Sehingga inilah yang direkomendasi oleh para ulama, ya terutama ulama akhir zaman, ya agar supaya kita ini bisa beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi madhab bukan perkara baru dalam arti baru yang tidak sama dengan Nabi dan para sahabatnya, tidak. Jadi imam madhab menjelaskan semuanya berdasarkan Quran, hadis Nabi dan asar sahabat sama. Kemudian ijma ulama. Kemudian ketika belakangan juga, ya, ketika banyak permasalahan yang tidak disebutkan pada periode sebelumnya, maka lahirlah yang namanya kias. Ya, perkara-perkara yang belum ada sebelumnya dikiaskan. Para pemirsa rahimakumullah, demikian juga tentang masalah tasawuf. Ya. Apa yang jadi objek bacaan tasawuf, jadi objek bahasan dalam tasawuf? Hati manusia. Agar bagaimana hati manusia itu? Pertama, mencapai ikhlas. Kenapa? Syartul qabul, syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, tidaklah kalian diperintah oleh Allah kecuali agar kalian beribadah kepada Allah, ya. Mukhlisin, dengan hati yang ikhlas. Ya. Mukhlisin laudin, ikhlas murni melaksanakan perintah agama Allah. Hunafa, dan lurus, tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya kita dalam beribadah. Kalau tidak ada ilmunya gimana ikhlas? Nah, kalau tidak dibahas, maka masyarakat tidak tahu. Maka lahirlah ilmu yang membahas kinerja hati, dikenal dengan ilmu tasawuf. Kemudian termasuk juga bagaimana tingkatan nafsu manusia, ya, dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak isyarah-isyarah dalam Al-Quran. Ya, di antaranya surat Al-Fajr. Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kemudian irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam kondisi ridha kepada Allah, mardiyatan, dan diridhoi oleh Allah. Jadi hamba tersebut ridha kepada Allah dan yang bersangkutan diridhoi oleh Allah. Yang demikian ini, ridha dan diridhoi ini adalah orang yang mendapatkan panggilan fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala.